Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kami dari kelompok 7 kelas RB dalam mata kuliah komputasi statistik akan mempresentasikan tugas pada pertemuan 9. Adapun anggota kelompok kami yaitu Putri Intan Kirani dengan ujung NIM 55, Rangga Adiputra dengan ujung NIM 106, Raditya Riyandi dengan ujung NIM 105, dan Kanayada Talita dengan ujung NIM 1. Adapun dalam presentasi tugas kali ini eh, terdiri dari beberapa agenda, yaitu yang pertama ada import data, fungsi klasifikasi, fungsi decision, dan visualisasi. Tahapan pertama yaitu import data. Next. Adapun dataset yang digunakan pada tugas kali ini yaitu kumpulan data mahasiswa pada semester 3 dan semester 4 yang berisikan nama serta nilai dan diperoleh setiap mata kuliah. Penilaian mata kuliah dipresentasikan dalam bentuk huruf seperti A, AB, B, BC, dan C. Dataset ini akan diproses untuk menentukan kelayakan mahasiswa mengambil mata kuliah di semester 5, di mana persyaratan kelulusan minimalnya adalah mendapatkan nilai C pada mata kuliah semester 3 dan 4. Next. Adapun syarat yang dilakukan pada tugas kali ini yaitu di mana mata kuliah semester 5 kita bisa mengambil mata kuliah semester 5 dengan syarat mata kuliahnya dijabarkan sebagai berikut dalam bentuk tabel. Seperti data mining, syarat mata kuliahnya adalah struktur data, komputasi statistik, mata kuliah ADS, teori optimasi materi numerik, VDI, algoritma pemrograman, pembelajaran mesin SSD, kecerdasan buatan, dan algoritma strategi. Langkah pertama yang kita lakukan dalam pemrograman kali ini yaitu import data. Ada beberapa library yang akan digunakan kali ini seperti RedXL, BPLYR, ggplot2. Yang pertama kita lakukan pembacaan dulu dari dataset XL menjadi data frame. Next. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan membangun fungsi klasifikasi. Fungsi klasifikasi ini terdiri dari beberapa tahapan seperti inisialisasi variabel, looping melalui baris dan kolom data frame, klasifikasi berdasarkan mata kuliah, memanggil fungsi untuk dijalankan. Next. Tahapan selanjutnya yaitu kita lakukan inisialisasi variabel dan looping melalui baris dan kolom data frame. Kita bangun fungsi klasifikasi ini di mana langkah pertamanya itu yaitu kita lakukan inisialisasi variabelnya dengan nama variabel hasil. Lalu kita lakukan looping melalui baris dan kolom data frame. Next. Selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan mata kuliah. Fungsi klasifikasi melakukan pengelompokan mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah dengan menggunakan dua loop. Fungsi mengevaluasi setiap nilai mata kuliah. Jika nilai mata kuliah tertentu kurang memadai, yaitu nilainya D atau E, maka fungsi memberikan rekomendasi agar mahasiswa mengulang mata kuliah tersebut. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan mata kuliah. Di sini terdapat fungsi percabangan if, di mana ketika mata kuliah terdapat nilai D atau E, maka akan mengeluarkan pernyataan tidak memenuhi syarat pengambilan mata kuliah data mining. Silakan mengulang mata kuliah struktur data. Dan jika pada kolom tersebut tidak ada nilai D atau E, maka akan menghasilkan pernyataan memenuhi syarat pengambilan mata kuliah data mining. Begitupun dengan mata kuliah yang lain seperti ADS, metode numerik, Alpro, SSD, dan Alstrat. Selanjutnya, memanggil fungsi untuk dijalankan. Nah, pada data frame ini,
Hasil dari klasifikasi tadi direkam dalam vektor dan dikonversi menjadi data frame. Dengan memanggil fungsi ini pada data frame mahasiswa, kita dapat dengan mudah melihat rekomendasi klasifikasi untuk setiap mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah. Eh, Bisa dilihat pada slide presentasi, ini merupakan hasil dari klasifikasi yang telah kita lakukan pada kode sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Intan. Tahap selanjutnya akan dilakukan membangun fungsi decision dengan melewati beberapa tahap. Yang pertama, inisialisasi variabel, membuat kolom keputusan, looping untuk setiap mata kuliah, bentuk pesan keputusan sesuai nilai mahasiswa, dan terakhir menampilkan output hasil. Next. Pada tahap awal, yaitu inisialisasi variabel dan membuat kolom keputusan. Di mana kita membuat fungsi decision, membuat tempat untuk menyimpan keputusan mahasiswa dan memberikan nama kolom pada matriks keputusan sesuai dengan mata kuliah. Di mana nama mata kuliahnya itu ada seperti pada tampilan PowerPoint, DM syarat SD atau data mining syarat struktur data, KS syarat ADS, TO syarat MN, PDI syarat AP, PM syarat SSD, KB syarat EE, dan KB syarat AS, sesuai dengan persyaratan yang di awal telah dijelaskan. Next. Tahap selanjutnya adalah looping untuk setiap mata kuliah, di mana dilakukan untuk setiap mata kuliah dengan mengevaluasi nilai mahasiswa pada mata kuliah tersebut, menentukan apakah mahasiswa harus mengulang atau dapat melanjutkan ke mata kuliah berikutnya berdasarkan nilai yang diperoleh. Berdasarkan code yang tampil pada layar, terdapat perintah which untuk mencari indeks baris pada kolom nama dalam data frame DF, di mana data frame DF sama dengan kolom nilai K, kemudian disimpan dalam variabel urutan. Selanjutnya menggunakan perulangan for untuk melakukan looping melalui setiap kolom data dalam data frame, mulai dari kolom kedua hingga kolom terakhir. Pada perintah if untuk melakukan klasifikasi mata kuliah pertama, yaitu SD atau struktur data. Jika nilai pada baris yang sesuai dengan nama mahasiswa dalam kolom ini adalah D atau E, maka keputusan akan diset sebagai silakan mengulang SD. Dan jika tidak, keputusan akan diset sebagai silakan ambil DM. Selanjutnya ada perintah else is, di mana digunakan untuk melakukan klasifikasi pada mata kuliah ketiga, yaitu mata kuliah metode numerik, di mana jika nilai baris yang sesuai dengan nama mahasiswa dalam kolom tersebut adalah D atau E, maka keputusan akan diset sebagai silakan mengulang MN. Dan jika tidak, keputusan akan diset sebagai silakan ambil TO. Next. Perintah-perintah looping tersebut akan dilakukan secara berulang berdasarkan mata kuliah yang sebelumnya sudah sesuai persyaratan yang dibuat di awal, dari mata kuliah Alpro, SSD, hingga mata kuliah Alstrat. Next. Selanjutnya, langkah membentuk pesan keputusan sesuai nilai mahasiswa, di mana mengatur rekomendasi untuk setiap mata kuliah berdasarkan nilai mahasiswa, kemudian menyusun hasil keputusan ke dalam format yang lebih terstruktur. Jadi, proses looping yang sudah dilakukan tadi akan didefinisikan ke variabel keputusan sesuai data frame, dan disusun ke dalam format yang lebih terstruktur dengan kolom nama sesuai nama mahasiswa dan kolom untuk setiap mata kuliahnya. Lanjut. Nah, terakhir ini dia hasil outputnya. Pada layar tertera bahwa hasil dari mahasiswa A direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah DM,
AS, TO, VDI, PM, dan juga KB. Di mana hasil output ini memberikan pandangan cepat tentang apa yang diserahkan untuk setiap mata kuliah bagi mahasiswa tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik. Baik. Di sini kelompok kami menggunakan bahasa lain juga, yaitu dari bahasa Python dan juga HTML. Di mana di bahasa Python ini kita membuat sebuah program yang sama seperti dalam R tadi, jika untuk menentukan mahasiswa tersebut cocok mengambil mata kuliah atau tidak. Dan di sini juga kita menggabungkan dengan bahasa HTML. Jika kita run programnya, maka akan muncul localhost seperti ini, lalu kita follow linknya, dan akan pindah ke bagian Google atau HTML-nya. Di sini adalah tampilan utamanya, di mana kita bisa memilih mahasiswa siapa yang akan kita cek untuk kita lihat apakah dia cocok mengambil mata kuliah tersebut, ataukah ada yang disarankan untuk mengambil mata kuliah yang diulang. Sebagai contoh, jika kita mengecek mahasiswa D, di sini kita bisa lihat jika mahasiswa D bisa mengambil semua mata kuliah karena untuk mahasiswa D tidak ada yang mengulang. Lalu jika kita memeriksa mahasiswa lain, contohnya mahasiswa AN, maka kita dapat melihat bahwa mahasiswa AN tidak bisa mengambil mata kuliah data mining di semester 5 karena untuk mata kuliah struktur datanya masih belum memenuhi syarat, jadi dia harus mengulang mata kuliah tersebut terlebih dahulu. Baik, di sini dari kelompok kami membuat juga dengan bahasa lain, yaitu ada bahasa Python dan juga HTML, di mana pada Python ini adalah utamanya, lalu kita gabungkan dengan HTML sebagai tampilan menunya. Bisa dilihat di bagian Python, di sini kita melakukan perulangan untuk melihat apakah dia cocok mengambil mata kuliah tersebut atau tidak. Lalu setelah itu kita ada fungsi uproot juga di sini untuk menggabungkan ke bagian HTML. Langsung kita coba, kita run kodenya. Baik. Di sini jika sudah run, maka akan muncul seperti ini dan akan muncul localhost-nya. Jika kita follow link ke localhost-nya, maka kita akan diarahkan ke bagian tampilan HTML utamanya. Di sini kita bisa memilih nama mahasiswa siapa yang akan kita pilih. Sebagai contoh, saya akan memilih mahasiswa B. Kita bisa melihat jika mahasiswa B dapat mengambil semua mata kuliah, kecuali mata kuliah teori optimasi, karena di mata kuliah metode numeriknya dia masih belum memenuhi syarat, jadi disarankan untuk terlebih dahulu mengambil mata kuliah metode numerik. Selanjutnya, jika kita memilih nama mahasiswa lain, contoh seperti mahasiswa A, maka kita dapat mengetahui jika mahasiswa tersebut bisa mengambil semua mata kuliah, karena semua mata kuliah sebelumnya sudah terpenuhi. Dan untuk tombol cek nama mahasiswa lainnya ini bisa kita mencoba untuk mencari nama mahasiswa lainnya lagi. Oke. Jadi kalau untuk tampilan HTML-nya hanya sebatas seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari program ini yaitu kita menawarkan dua fungsi utama, klasifikasi dan decision, yang membantu mahasiswa sains data menentukan mata kuliah yang sebaiknya diambil berdasarkan hasil nilai. Fungsi klasifikasi memberikan gambaran apakah mahasiswa memenuhi syarat untuk melanjutkan atau perlu mengulang mata kuliah tertentu. Sementara decision memberikan rekomendasi spesifik untuk setiap mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah yang diambil. Dengan kedua fungsi ini, mahasiswa dapat membuat keputusan akademis berdasarkan analisis nilai dengan lebih mudah. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Semoga
ilmu dan program yang kami buat bisa membantu orang-orang ataupun para kalangan yang masih awam terhadap program ini dan memudahkan terkait untuk melihat apakah cocok untuk digunakan dalam lingkup prodi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.